ini. Ada 4 ini tipe komunikasi. Dan sepertinya ada di soal ya, ada di soal pretest ini. Ada 4 tipe komunikasi. Pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Apa yang dimaksud komunikasi dengan diri sendiri? Ya, apa yang dimaksud dengan komunikasi dengan diri sendiri? Ya Pak? Koreksi diri kita. Komunikasi tanpa melibatkan orang lain. Tabe, ini kita sudah tidak main ya. Biasa. Kata penyuluh dulu baru menjawab. Kata penyuluh, apa yang dimaksud? Sudah baca bicara. Saya lihat tadi tidak ada yang mau bicara. Kata penyuluh. Kata penyuluh. Oke, apa yang dimaksud dengan komunikasi dengan diri sendiri? Apa? Komunikasi yang tanpa melibatkan orang lain. Tanpa melibatkan orang lain. Artinya, ya, muhasabah. Apa lagi contohnya Pak? Apa sinonimnya muhasabah? Introspeksi. Tapi kata pakar, komunikasi dengan diri sendiri itu ada melalui 4 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan stimuli. Stimuli itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, yaitu stimuli ya, stimuli. Setelah stimuli, baru masuk tahapan berikutnya. Ada yang disebut dengan sensasi, persepsi. Persepsi. Apa itu persepsi? Yang pertama tadi apa yang kita sensasi, apa yang kita rasakan, ya. Yang kemudian itu yang kedua persepsi. Apa itu persepsi? Ya, bagaimana kita memberi makna terhadap apa yang sensasi itu. Kita memberi pengertian apa yang kita lihat. Nah, di sinilah Pak sering terjadinya perbedaan. Sama-sama kita lihat, tetapi cara memaknai sensasi itu kadang berbeda. Itulah yang disebut dengan perbedaan persepsi. Nah, saya beri contoh. Sebutlah sebelum 2019 ya, Pak Jokowi datang ke Palu, bagi-bagi bantuan, 2 kali ke sana, bagi-bagi sembako. Kita tanya Ali Mukhtar Ngabalin, Pak Ali Mukhtar, apa artinya ini Pak Jokowi ke Palu? Jawabannya Pak Ali Mukhtar, debut presiden. Kita tanya Pak Faisal, apa artinya ini? Dia bilang presiden yang peduli. Sekarang kita tanya Pak Liso, kira-kira apa jawabannya Pak Liso? Pencitraan. Kita tanya Pak Hamzah, Pak Hamzah kira-kira apa juga jawabannya? Cari muka. Oh, cari muka. Kita tanya Rocky. Ya, coba sama-sama yang kita lihat, tetapi memaknai yang kita lihat berbeda. Nah, apa yang menyebabkan? Saya beri contoh lagi Pak. Misalnya saya begini, ada sebuah pertanyaan sampaikan kepada audiens. Coba yang mana di sini benda yang tidak sejenis? Pertama, radio atau TV. Yang kedua, HP. Yang ketiga, televisi, radio ya. Dan yang keempat, emas. Yang kelima, surat kabar. Yang mana yang tidak sejenis? Apa persamaannya yang lain? Bapak Ibu ini adalah masyarakat yang terdidik, yang terpelajar. Tapi di sebuah komunitas disampaikan itu mana benda di sini yang tidak sejenis? Tadi radio, televisi,
HP, emas, surat kabar. Semua tidak Yang mana yang tidak sejenis? Dia jawab surat kabar. Loh, apa persamaannya yang lain? Jawabannya karena ini masyarakat kampung, jawabannya semua benda berharga. Coba lihat. Radio, televisi, HP, emas, yang tidak berharga hanya surat kabar. Untuk masyarakat kampung apa? Hanya untuk apa? Jadi hati-hati Pak dalam berkomunikasi, hati-hati. Kadang-kadang kita anggap remeh, ya ternyata. Saya pernah ceramah di sebuah kampung. Saya katakan itu Al-Quran. Bolehkah kita mengumpamakan seperti lampu lalu lintas? Ada lampu merah, artinya berhenti. Ada lampu kuning, ada lampu hijau. Begitu saya turun dari mimbar, saya langsung dibisik sama tokoh masyarakat, Pak Ustaz, tidak ada itu mengerti di sini apa itu lampu merah. Tapi menurut saya, ya biasa-biasa saja. Tapi ternyata masyarakat itu tidak pernah lihat lampu merah. Nah, kita menganggapnya sesuatu yang bisa. Apa yang menyebabkan seorang salah persepsi? Apa penyebabnya orang berbeda persepsi? Pengetahuan. Apalagi pengalaman. Ya, sudut pandang. Bisa juga tingkat ekonomi, bisa juga budaya. Kebutuhan. Saya diperlihatkan gambar ini Pak. Ini sudah kembali ya. Kira-kira ini untuk apa ini Pak? Gambar ini. Orang pegal. Apa yang Anda pahami dari gambar ini? Orang pegal. Ibu anak satu, ibu anak dua. Ah, ya betul. Kampanyenya apa? KB. Ya, KB. Kampanyenya KB. Kampanyenya KB. Jadi seolah-olah BKKB berkategori ini, BKKB berkategori ini. Satu anak begini, 2 anak, 3 anak, 4 anak mati. Nah, tapi gambar ini disampaikan kepada orang Arab. Tak satupun orang Arab mengerti ini. Tidak ada yang mengerti. Seangkero orang Arab tidak ada yang mengerti gambar ini. Kalau kita kan tadi, asal ini BKKB ini. ini gambar yang tapi orang Arab tidak mengerti gambar ini, tidak mengerti. Padahal ini menurut kita sederhana ya. Kenapa orang Arab tidak mengerti gambar ini? Tapi ada program KB di Arab. Apa lagi Pak? Kenapa orang Arab tidak mengerti gambar ini? Banyak anaknya orang Arab. Apa lagi Pak? Karena percaya bahwa Allah yang menciptakan. Ya, kecuali sudah diatur rezekinya ya. Oh iya. Bagus. Nah, ternyata orang Arab tidak mengerti ini. Karena itu orang Arab kalau membaca bukan mulai dari sini. Dari orang Arab itu kalau di otak kita kan asal melihat pasti otak kita langsung ke sini. Kata orang Arab dia langsung ke sini. Sederhana tetapi perbedaan budaya menyebabkan perbedaan persepsi. Itulah yang menyebabkan. Jadi kalau ada misalnya yang berkata, mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan berbeda sama pendapat. Karena Al-Quran sendiri yang memberikan ruang kepada kita untuk berbeda. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i membuat mazhab sendiri. Dan Imam Malik tidak mengatakan, kurang ajarnya ini. Bikin sendiri mazhab pada saya ngajar, wah tidak. Atau muridnya lah, semua ke Al-Quran. Cuma perbedaan menafsirkan. Sudut pandang yang berbeda. Yang paling ekstrim itu misalnya, apa itu? La sholata liman lam yaqra kalau Bapak sholat baca Fatihah, setiap rakaat baca. Siapa yang mengatakan begitu? Rasulullah. Rasulullah semua mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihah.
Imam Syafi'i memaknai bahwa setiap rakaatnya wajib kita membaca. Ada yang memaknai tidak, bahwa tidak, aslinya sholat itu cuma 2 rakaat. Nanti berikutnya pertama menjadi ada 4, ada 3. Jadi wajibnya membaca suratul Fatihah cuma rakaat pertama dengan rakaat kedua. Ada lagi yang berkata, ini kan bunyinya hadis ini mengatakan la sholata apa? La sholata di mana dia Quran di Fatihatul Kitab. Berarti kalau saya baca suratul Fatihah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua, di rakaat ketiga saya sudah tidak membaca, ini kan sudah masuk dalam cakupan hadis ini. Bisa baca. Ya sudah baca. Ya sudah saya mengatakan tidak salat bagi yang tidak membaca suratul Fatihah. Kalau saya sudah baca rakaat pertama, nah, berarti masuk dong. Beda lagi kan? Bahkan ada yang penting. Ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Sama kan modelnya itu kan? La sholata apa? La di mana dia terdikat itu ada la sholata li jaril. Sama kan? Saya tanya di Bapak. Kalau ada yang sholat di kamarnya atau sholat di rumahnya, sholat tidak salah. Kenapa bilang sah? Nah, ada hadis la sholata li jaril masjid Tidak sempurna pahalanya. Jadi dia berkata juga begitu. Berarti kalau orang salatnya kalau sholat di rumahnya, sementara bunyi hadisnya seperti itu, sah juga tuh sholatnya ketika tidak baca suratul Fatihah dengan lafaz hadis itu ada lagi. Ya kan? Nah, sudah beda lagi, sudah beda. Berarti dia cuma mengatakan afdalnya membaca suratul Fatihah. Sebagaimana tadi afdalnya sholat di masjid bagi yang berbeda persepsi. Makanya Pak Tugas mengatakan silakan berbeda tapi jangan bertengkar. Itu silakan berbeda, jangan bertengkar. Nah, ini yang kemarin yang kita sampaikan apa perbedaan persepsi. Nah, setelah itu tadi persepsi, ya barulah orang berpikir, mememori dulu ya, mememori dia simpan semua itu, kemudian baru dia berpikir. Oke. Nah, kemudian yang kedua setelah komunikasi diri sendiri, baru komunikasi dengan antar person. Apa ini Pak? Komunikasi antar ini yang kedua, antar pribadi. Apa itu Pak maksudnya? Perorangan. Berkomunikasi dengan diri ini. Saya termasuk orang Pak yang tidak setuju, yang mengatakan tidak perlu terlalu sering berkomunikasi dengan anak. Nah, bukan yang dipentingkan bukan bukan kuantitasnya, yang penting kualitasnya. Saya termasuk orang tidak setuju. Aku selalu komunikasi. Di samping kualitasnya ya. Nah, kuantitasnya kenapa? Karena seluruh anggota tubuh orang itu berkomunikasi dengan kita, Pak. Seluruh. Kita lihat saja wajahnya orang, ini tahu ini sudah capek. Kemarin saya tahu Pak sudah capek, kita bilang apa nanti. Kita lihat anak ini sedih. Sepertinya anak ini ada persoalan. Coba apa yang tidak ada, apa yang tidak berkomunikasi, apa yang tidak berkomunikasi. Ini tas ini kan berkomunikasi kan. Ibu-ibu nanti nih kalau pulang kita pakai ke pesta ini. Tas apa dipakai ke pesta? Itu kan berkomunikasi. Ini loh tas saya di Singapura. Tapi ini juga dipakai ke sini Pak. Pakai ketahuan. Ini artinya PSK sudah tidak dicabut. Ini artinya sudah ikut diklat kan? Wah, menariknya ini tas ini Pak. Aktif. Berlaku sepanjang masa karena tidak ada tahunnya. Ini kan kalau ada tahunnya, diklat tahun 2021, itu dipakai tahun 2023. Ini tidak ini. Cara duduknya orang, cara duduknya. Itu kita lihat berkomunikasi kan. Kalau misalnya saya sudah akrab, belum akrab pasti kita menjaga jarak begini kan. Tapi kalau sudah akrab dengan orang, berdekatan, kemudian biasa juga kita tak
Itu ada ciplek. Iya, ada hubungan. Dan kalau orang dulu juga bisa ditebak. Oh ini yang mana atasnya, yang mana bawah? Bisa. Saya tidak tahu misalnya. Ini Pak Kasih Dimas Islam. Saya penyuluh ya, saya penyuluh. Meskipun ini teman saya dulu di pesantren, begitu ketemu, langsung menunduk-nunduk begini ya Pak. Apalagi kalau SK tinggal 2 bulan. Jadi kalau kita tidak panjang SK, Pak. Apa artinya ini Pak? Apa artinya ini? Bahasa. Ini teman satu pondok kita, semakin kita begini semakin begini lagi. Apa artinya diangkat begini? Bro, betul kita sependeritaan betul kita sampai, tapi hari ini nasibmu berada di tangan saya. Apa? Parfum berkomunikasi kan? Begitu nanti bapak ibu pulang langsung semprot ruangan dengan wangi parfum yang khas yang taruh. Ingat, masih ingat kan kos 10 tahun. Ternyata itu parfumnya ini kan pakai keluar tuh akan nikah. Jadi ini apa? Semua Pak. Makanya kemarin kita akan kisahnya dari Ibrahim dan Ismail itu bagaimana dia berkomunikasi dengan anak. Seluruhnya Pak, seluruhnya berkomunikasi. Mobilnya orang berkomunikasi. Jangan berkata begitu. Kok itu masih bagus mobilnya? Itu lagi baru dia ganti. Persoalan bukan persoalan sudah kalah atau tidak, persoalan kerasnya. Ya, menunjukkan bahwa ini sama dia harus seperti itu. Baik, jadi komunikasi. Nah, komunikasi publik dan komunikasi massa saya hanya gabungkan saja. Nah, saya ingin berkata begini. Untuk komunikasi publik ini, terutama Bapak Ibu penyuluh, hati-hati Pak, hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita penyuluh ini terkait dengan berurusan dengan hukum gara-gara kepenyuluhannya. Hati-hati sekarang. Saya beri contoh. Dulu kalau orang ceramah, misalnya dia ceramah di Bulukumba, di sebuah desa terpencil di Bulukumba, yang mendengarkan dia cuma 30 orang. Kemudian dia berkata begini, jamaah yang terhormat, sekarang ini ada banyak orang yang puasa tapi tidak sholat. Tapi bukan masyarakat di sini yang saya maksud, yang saya masukkan orang Ternate. Oh, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Meskipun berguru ya. Nah, kenapa Pak? Kenapa tidak? Kalau dulu bisa. Sekarang ini tidak bisa begitu. Kenapa Pak? Karena dulu kalau kita ceramah 30 orang yang dengarkan kita, 30 tuh yang tahu. Sekarang ini 30 yang dengar bisa menjadi 3.000, bisa menjadi 30.000, bisa menjadi 3 juta, bahkan bisa menjadi 3. Kenapa bisa? Ini Pak. Ini makanya jangan lagi bilang begitu Pak. Banyak orang yang tidak sholat. Bukan di sini yang saya maksud, yang saya maksudkan di situ rajin untuk seluruh rajin untuk bantu mendidik anak. Tidak, saya cuma berdoa. Apa ini buktinya? Apalagi kalau sudah nikah. Nah, sudah. Ada tetangga saya 9 anaknya. Nah, begitu kita pulang dan ceramah langsung ikut tetangga. Kenapa kok jadi? Kenapa dia tahu kalau kita jadikan bahan ceramah? Pak Ahok kemarin kan? Ya, berapa detik saja itu bicaranya. Hanya dia mengatakan, jangan kamu dibohongi dengan Al-Maidah 51. Itu saja, sedikit saja. Tidak ada yang mendengarkan itu, tidak ada yang komplain, tidak ada yang reaksi ya. Tetapi begitu terlempar keluar, nah enak digoreng ini. Dan memang kalau menurut saya memang salah ya, salah. Tapi meskipun begitu terkesan bahwa kalau saya
sebuah kesengajaan lah begitu. Apa indikatornya saya mengatakan bukan sebuah kesengajaan untuk seperti yang kita, karena ini kan musim kampanye, tidak mungkin dia mau mencela begitu ya, tidak mungkin, pasti dia cari suara. Nah, tetapi karena dia bukan ranahnya dia bicara, dia masuki itu di situ soalnya. Jadi masuki hukum sampai orang sholat di Monas. Dari mana dia? Di Kepulauan Seribu bicara. Nah, ini termasuk misalnya, Pak, ini perlunya kita berhati-hati. Termasuk misalnya, itu Pak. Kalau sering kita mengirim sesuatu di media sosial, sekarang ini kata-kata psikolog, itu orang nggak perlu lagi ditanya kepribadiannya. Misalnya kita mau tahu kepribadiannya siap, kita tanya apa hobi kita, apa ini tidak perlu lagi. Cukup dijejaki semua jejak digitalnya, apa yang dia sampaikan, bagaimana dia bicara, bagaimana dia memposting, apa yang selalu sudah bisa diketahui. Dan saya pernah mendengar bahwa itu yang kita kirim itu, apapun yang kita kirim itu, dia dalam tanda petik tercatat di login manusia. Itu tidak hilang itu. Saya tidak tahu di mana tersimpan itu. Apakah di Amerika atau di apa ya? Ya, jadi jangan dikira itu seperti sampah yang dibakar kemudian. Tidak, ini tersimpan itu. Ada. Jadi ada saja orang yang bisa membuka itu. Ya, yang bisa mengetahui kepribadian seseorang. Nah, jadi harus cerdaslah bermedia sekarang ini. Cerdas bermedia. Dan ketika kita sudah lempar keluar, itu tidak bisa lagi Pak ditarik, tidak bisa. Tidak bisa, sudah. Termasuk misalnya kemarin ya. Ini Pak Kures kan ada dalam tafsir Al-Misbah ketika Ramadan itu. Dia ada ungkapannya begini, bahwa Rasulullah tidak dijamin sebagai ahli surga. Ya, ada pernah dengar kasusnya itu? Pernah. Dia mengatakan awal ceritanya begini, bahwa tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amalnya. Sahabat beliau mengemukakan hadis ya, bahwa tidak ada orang yang dijamin masuk surga gara-gara amalnya. Kemudian sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah termasuk saya. Jadi Rasulullah itu tidak dijamin sebagai ahli surga. Potong sampai di situ. Nanti setelah berikutnya dia katakan, tapi Rasulullah lebih dari itu karena Rasulullah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tershare itu Rasulullah tidak dijamin sebagai ahli surga. Sekarang. Tentu orang bereaksi, Ustaz apa ini? Muncul juga di media itu. Ustaz apa ini? Masa Rasulullah tidak dijamin ahli surga? Disampaikan Pak Kures, pantai itu. Pak Kures diklarifikasi sama majelis ulama, apa ini? Betulkah Anda berkata begitu? Dia perlihatkan fotonya, videonya secara utuh. Tidak, saya mengatakan begitu. Majelis ulama menyampaikan kepada orang yang pernah membuli Pak Kures. Dia katakan Pak Kures tidak ngomong seperti itu. Dia tidak menyampaikan seperti itu, tidak bermaksud seperti itu. Sehingga orang ini yang pernah mengatakan Pak Kures begini, akhirnya minta maaf bahwa saya oke, kalau begitu maksudnya berarti saya salah menangkap, minta maaf. Anehnya kemudian orang ini sudah minta maaf, masih ada orang yang selalu men-share pernyataannya orang itu. Kita coba. Masih ada yang men-share bahwa Ustaz apa ini, Ustaz apa. Padahal orang ini sudah minta maaf. Tapi tidak, saya tidak bisa terhapus di YouTube. Kalau sudah tershare seperti itu, meskipun sudah ya, mungkin sudah masuk di HP-nya orang. Termasuk saya. Masuk. Ada juga. Ini perlunya. Adakah dulu itu undang-undang apa itu tentang perlindungan kekerasan PKS ya, tentang kekerasan seksual apa kegiatan. Nah, ada ustaz yang menanggapi, tidak usah tentang
undang-undang ini, pemerintah wajib menyiapkan alat kontrasepsi. Jadi kalau ada remaja atau ada pemuda mau melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia ke puskesmas minta alat, kemudian puskesmas mengatakan tidak ada, berarti pemerintah melakukan kesalahan karena pemerintah wajib menyiapkan alat ketika orang mau bermaksiat. Dia Pak seolah-olah dia baca itu rancangan undang-undangnya. Pemerintah apa ini? Itu peristiwa A dan muncul di video. Peristiwa B ketemu dengan pembuat rancangan undang-undang ini dan muncul juga di media sosial bertemu. Kenapa pemerintah melakukan ini kesalahan begini? Wajib menyiapkan alat. Kalau tidak, dia melakukan kesalahan. Yang membuat rancangan undang-undang ini mengatakan tidak ada, Ustaz, tidak ada yang begitu. Dia bilang ada, dia bilang coba bukakan. Ini yang membuat rancangan undang tidak ada, saya yang buat, tidak ada. Akhirnya dia cari, akhirnya mengaku. Video kedua itu berdialognya dengan ini. Video ketiganya akhirnya Ustaz ini minta maaf. Maafkan saya pemerintah, saya salah dapat informasi, saya salah menanggapi, saya salah ini. Anehnya kemudian orang ini sudah minta maaf, masih ada yang selalu menyebarkan ini video pertamanya bahwa kenapa pemerintah wajib menyiapkan alat. Padahal sudah ada video kedua minta maaf, orang masih menyebarkan ini. Wah, ini pentingnya bermedia ini. Dan sekarang ini era kita sekarang ini Pak, bebas berekspresi, bebas apa saja kita mau bilang, bebas Pak, bebas. Katakan saja apa yang kita mau katakan, bebas. Tidak ada yang larang. Tetapi ingat, apa yang kita share itu bukan fakta, bukan sesuatu kebenaran, bukan sesuatu bahkan hoax, bahkan sesuatu yang memfitnah. Anda boleh ditutup. Boleh. Kalau dulu tidak, dilarang orang memang menyebarkan sesuatu. Sekarang ini boleh sebebas-bebasnya, tapi harus bertanggung jawab. Kapan salah yang kita sebarkan itu? Sudah ada kan bukti? Siapa itu yang penyanyi? Dani siapa? Ahmad Dhani. Salah satunya kan? Siapa itu Sarumpai? Iya, Sarumpai boleh dia sebarkan bahwa saya dipukul, ya silakan. Sebarkan begitu bahwa saya dipukul, tapi begitu terbukti bahwa Anda tidak dipukul, bersentuhan dengan hukum. Siapa lagi itu dulu yang menuntut Ahok itu? Yang siapa? Buniani. Termasuk juga terkait dengan hukum. Jadi apa saja Pak kita mesti siapkan. Tapi bertanggung jawab kita. Kapan bukan sesuatu kebenaran di sidang itu? Dan kalau tidak bisa kita buktikan ya. Ada yang mengatakan SBY punya istri selain Ibu Ani Yudhoyono. Oke, tidak mungkin. Tapi buktikan, tidak bisa buktikan. Oke. Jadi ini Pak, jadi tipe komunikasi dengan diri sendiri Pak. Ada pertanyaan? Terima kasih tidak ada. Oke. Tipe rukunnya Pancasilanya komunikasi. Kali baca-baca mungkin dulu. Pancasilanya komunikasi. Ini Pak, dimanapun Bapak belajar ilmu komunikasi, hanya ini yang dipelajari, yang 5 ini. Hanya ini yang 5 yang dipelajari. Ini saja. Tidak ada yang lain. Ini saja. Inilah Pancasilanya komunikasi. Supaya mudah dihafal, biasanya begini. Komunikator itu kan yang bicara ya.
Komunikan yang mendengar. Pesan apa yang disampaikan. Media melalui apa? Umpan balik efeknya. Jadi supaya mudah orang biasa berkata ini. Siapa berkata apa kepada siapa melalui apa dan apa dampaknya. Nah, coba diulangi. Siapa berkata apa? Siapa yang berkata apa? Melalui apa? Siapa berkata apa? Melalui kepada siapa? Melalui apa dan apa dampaknya. Hanya ini Pak, ini kajiannya ilmu dakwah ilmu komunikasi. Anda mau menulis skripsi, bisa deh. Pengaruh dakwah Yusuf Mansur terhadap peningkatan sedekah di kecamatan ini. Berarti umpan baliknya ya, Anda teliti. Dimensi dakwah Arifin Ilham. Berarti Anda meneliti komunikatornya. Komunitas pendengar Wahda Islamiyah. Berarti Anda siapa-siapa saja itu yang menjadi anggota Wahda Islamiyah misalnya. Kemudian misalnya ini dakwah melalui YouTube. Kalau Anda sudah kuasai ini ya sudah bisa menjadi pembimbing skripsi. Ingat juga Pak, ingat juga. Karena Anda penyuluh, ini kan Anda masuk objek ya. Anda masuk subjek. Anda sebagai komunikator. Jadi siap Bapak diteliti, siap Bapak diteliti. Iya. Misalnya eksistensi penyuluh terhadap kecamatan ini atau peningkatan pengaruh penyuluh agama kecamatan ini terhadap peningkatan keberagamaan orang. Nah, kita lihat oke. Apa saja materi apa yang kita sampaikan. Saya selalu meneliti, saya selalu menyampaikan sholat jamaah. Pertanyaannya, meningkatkah sholat jamaahnya orang? Orang hanya kita buka. Tidak berbanding lurus. Tidak ada pengaruhnya penyuluh terhadap peningkatan pengamalan keberagamaan. Itu saja kan, tapi mau tidak ngapain. Kalau mau pantai itu, dikiki juga skripsi. Jadi ilmiah harus dibantah juga dengan ilmiah. Apa indikatornya? Anda mengatakan kita seperti ini, siapa apa namanya populasinya, apa sampelnya, bagaimana metode penelitian kan? Jadi kalau mau membantah, ya silakan. Pengaruh peningkatan baca tulis Al-Quran anak-anak umur sekian, keberadaan penyuluh terhadap peningkatan. Jadi bisa kan itu Pak? Iya mana Pak? Kita ada. Ini semua. Begitu disuruh membaca, tadi tidak ada bidangnya yang tidak diajak sama penyuluh. Berarti tidak ada. Nah ini, ya. Saya tidak tahu sudah adakah yang pernah diteliti sama menjadi bahan penelitian? Belum. Bisa juga Pak, bisa juga. Paham keagamaan penyuluh, tingkat moderasi keberagaman penyuluh. Iya bisa saja. Siapa? Apakah penyuluh menyetujui mengucapkan Natal atau tidak? Bisa saja. Dan ketika tidak, siapa yang mempengaruhi Anda? Dan apakah Anda menyampaikan kepada audiens? Jadi Anda ini bisa orang menjadi dokter gara-gara meneliti Anda. Bisa. Nah ya, yang ini ya, jadi hanya sekali. Baik. Sekarang komunikator. Setengah jam lagi. Komunikator. Ini harus dimiliki komunikator ini, Pak. Ini harus dimiliki di komunikator. Ya. Apa itu? Etosnya, kepribadiannya, ini logosnya. Logos apa ini? Argumentasinya. Patos, kemampuan mengendalikan pendengarnya. Ini kemampuan retorikanya ini. Luar biasa ini Pak. Ini dari Aristoteles ini. Ini Pak, ini kalau kita kuasai ini, menurut saya tidak perlulah 100% semua, tidak perlulah 100%. Kira-kira etos berapa Pak nilai yang harus kita miliki etos ini? Jangan 100 ya, kalau 100 ya Anda sudah Rasulullah. Ya di bawahnya lah 100. Kira-kira berapa Pak etos yang harus kita miliki penyuluh ini? Di atas sedikit lah. Kalau 70 masyarakat awam ya, ada di atas. Dan 85 lah. 85 lah ya. Jangan sampai
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asal ada orang masuk penjuru. Kenapa ini? Langganan masuk ini. Acaranya tapi masih penting ya. Dan ingat Pak. Anda Bapak Ibu menjadi teladan ini. Jangankan Bapak, anaknya Bapak Ibu menjadi teladan. Iya. Dan anehnya masyarakat itu, misalnya Pak, ini tantangannya penjuru ini. Misalnya, dia lihat anak kita, anaknya Bapak Ibu pergi ke masjid. Nah, ke masjid itu siapa namanya? Si Ahmad selalu ke masjid. Apa dia ikuti? Tidak. Bagaimana tidak ke masjid? Mamanya, bapaknya kan ustaz. Dia tidak mengikuti karena. Tapi begitu tidak ke masjid, nah ke masjid itu saja Ahmad. Bapaknya ustaz tidak ke masjid. Jadi ini resikonya ya. Ini resikonya ini. Nah, jadi logosnya, argumentasinya, luasnya wawasannya. Kira-kira berapa persen Pak ini? Kita harus punya ini. Harus wawasannya ini. Kalau tadi 85 di bawahnya sedikit lah. 80 lah. 80 lah. Kalau bagusnya kemampuan meretorika, kemampuan seperti kemarin menarik suaranya, memainkan main tangannya, suaranya, hentiannya, apanya, kemudian kontaknya dengan audiens. Nah, kira-kira berapa Pak? Hah? Sebutlah 80 juga. 80 baik, hebat lagi Pak, hebat. Nah, iya kan? Nah ini. Nah, karakter pribadinya. Ada yang bertanya, Pak, ini terkait dengan argumentasi ya. Kemarin ada peserta yang bertanya dari Penyuluh Kota Makassar. Dia bertanya kepada saya begini, Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya diri bicara? Bagaimana caranya? Saya ini penyuluh non PNS. Sementara di hadapan saya ada pejabat. Ada kepala bidang, ada kan depan, ada ini. Sementara saya penyuluh non PNS. Bagaimana caranya bisa tampil juga apa percaya diri? Saya kasih tips. Saya cuma sebenarnya 3 tips saya, tapi saya cuma bagi 2. Biarlah ini yang satu ini itu saya simpan diri saya ini. Yang pertama spiritual, keikhlasan. Dulu Pak itu kalau kami mau keluar ceramah, datang ke guru kami, tolong berkali kami supaya bisa selamat di tempatnya orang ceramah satu saja nasihatnya guru kami, keikhlasanmu ikhlas asal ikhlas insya Allah selamat. Itu juga saya pindahkan keikhlasan. Yang kedua saya sampaikan, ini sudah masuk teori retorika. Saya sampaikan, tolong kalau anda bicara kurangi menurut saya. Jangan menurut saya. Kalau mau percaya diri kurangi menurut saya. Jadi kalau bukan menurut saya, menurut siapa? Hah? Menurut Al-Quran, menurut apa lagi? Iya, setelah itu menurut pakar. Coba misalnya ada Pak Kandi, ada Pak Kemenang, bahkan ada Pak Dirke. Anda berkata begini, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir, mau pelawai Ibnu Katsir. Bagaimana kalau Ibnu Katsir Anda ukur? Ini siapa yang bisa lawan Ibnu Katsir? Betul, penyuluh non PNS, tapi Ibnu Katsir yang coba. Apalagi kalau Anda berkata begini, menurut Ibnu Katsir, sama dengan pendapatnya saya ikut dalam tafsir visi lain. Tapi sedikit berbeda dengan Pak Pres dalam tafsir. Ada kesamaan dengan Buya Hamka dalam tafsir. Ada ini apalagi ada lagi teori retorikanya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 2 halaman 38. Tapi jangan sebut itu hanya terjemahan. Anda tak tahu ya.
mengadakannya. Ya, ini bicara. Menurut saya, apa coba? Ngaca. Ya, ini nantilah kalau kita sudah tua-tua, Menurut saya sudah seumur sersi baco, sudah punya wisdom yang diakui oleh masyarakat, apa? Nah, menurut saya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana supaya tidak menurut saya? Nah, ini kuncinya. Jadi 2 hari kita di sini, mungkin satu kesimpulannya membaca penyuluh. Ya. Kalau saya penentu kelulusan Anda jadi penyuluh agama, kemudian ada yang berkata begini, Pak, saya sudah tidak bisa lagi membaca. Saya langsung katakan berhenti jadi penyuluh, berhenti jadi penyuluh. Jadi saya punya lapasan. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Safahatul Daya halaman 38. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa mubalik itu, ulama itu sama dengan dermawan. Dermawan itu menyedekahkan apa? Ilmuwan itu semakin banyak ilmunya, semakin banyak hartanya para dermawan, semakin banyak yang dia bisa kasih. Semakin banyak ilmunya penyuluh, tokoh, semakin banyak yang dia bisa kasih. Jadi kalau Anda sudah tidak bisa membaca, apa yang Anda mau kasih? Tidak ada bahan. Ada menurut Burta sesuai. Menurut Burta Selusi Baco, seorang mubalik yang kehabisan bahan jauh lebih berbahaya daripada seorang pasien yang kehabisan darah. Mubalik kita bisa. Muslim yang sama berbahagia, hadirin yang sama mati, bapak ibu yang sedang turun mati. Orang Buddhis mengatakan mati itu hero, turun. Nah itu harus makanya ini kata lagi-lagi dari Pak Quraisy, ayat yang pertama turun apa? 1 sampai 5. Pertanyaan, sudah adakah perintah dakwah di situ 1 sampai 5? Belum ada perintah membaca. Nanti surah berikutnya, nanti turun ayat berikutnya baru ada perintah dakwah. Apa ayatnya? Perintah berdakwah itu setelah surah Al-Alaq itu 1 sampai 5 baru turun ayat berikutnya. Ya nah, jadi kata Pak Quraisy, lebih dulu itu membaca, tidak disatukan itu. Membaca dulu, baru berikutnya, baru dakwah. Apa pesannya? Seolah-olah berkata begini, wahai bapak dan ibu, sebelum berdiri di kelas, baca. Wahai para penyuluh, sebelum bermajelis taklim, baca. Wahai media suara, sebelum berpakai mic, apa sih berdoa? Baca dulu baru masuk. Iya, ini Pak. Ya, nah, ini dan sekaligus juga memberikan ikrar itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam itu ada dimensi ilmu. Ada budaya ilmu. Di Islam itu ada budaya ilmu. Saya tanya, apa itu budaya ilmu, Pak? Apa itu budaya ilmu? Tradisi ilmu. Iya. Apa budaya ilmu? Nah, menurut saya siapa namanya ini Naqib Al-Atas mengatakan budaya ilmu itu ada 2 pengertiannya. Yang pertama, seluruh anggota masyarakat mengambil bagian terhadap ilmu. Yang kedua, yang dimaksud dengan budaya ilmu, seluruh perilaku kita dilandaskan kepada ilmu. Seluruh perilaku kita dilandaskan kepada ilmu. Coba Pak, apa yang tidak ada ilmunya? Coba apa yang tidak ada ilmunya? Apa amalan, apa gerakan kita yang tidak ada ilmunya? Coba. Bicara ada ilmunya kan? Makan ada ilmunya. Coba saya tanya kita. Kalau Anda mau pergi makan coto, Anda
bagusnya itu pergi makan coto pagi hari atau siang hari? Pagi. Ya? Siang, ada pagi ada siang. Ini terjadi tidak pasti. Ya. Nah, bagus. Semua bagus, semua benar. Tapi mari kita kaji secara pendekatan ilmu gizi ya. Ini makan di warung ya, bukan makan di rumah ya. Makan coto di siang hari. Kalau mau enaknya, makanlah coto siang hari. Siang hari makan. Kenapa? Enak. Karena bumbunya sudah menyatu dengan dagingnya. Kalau pagi hari, itu belum terlalu enak. Karena belum menyatu ini. Itu satu. Tapi makan coto di siang hari, itu nutrisinya sudah berkurang. Gizinya sudah berkurang. Daging ini dimasak sebelum sholat subuh sampai menjelang zuhur. Apa yang kita makan? Hanya bukan daging. Tapi makan di pagi hari, belum betul tidak terlalu enak, tapi masih banyak nutrisinya. Ini makan. Ya, bahkan Pak, kalau ada kan kita baca umur usia emas ya 0 sampai 8 tahun. Mau bikin cerdas anak kita, kasih makan protein 0 sampai 8 tahun itu. Jadi kata pakar rumusnya cerdas dan panjang umur. Jadi ketika 0 sampai 5 tahun kasih banyak makan protein. Sedikit sayur-sayuran dengan buah-buahan, proteinnya yang banyak. Di usia tua dibalik. Kurangi proteinnya, banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu itu. Nanti di usia tua baru batu aja pergi bakar-bakar ikan, kolesterol jadi. Jadi maka memang sudah tahu ini makanan sudah bukan untuk orang tua, kasih anak-anak, iya kasih. Nah ini kita orang Bugis Makassar, begitu anak-anak mau makan sudah ada ikannya, sudah ada udangnya, sudah ada. Datanglah anak-anak mau makan, kasih orang tua. Orang tua kasih habis udang, kasih habis kepiting, kasih sarika. Yang didapat anak apa? Cuma sambalnya doang. Ini otak. Coba Pak. Siapa yang terkenal pintar di Indonesia? Habibie. Di mana lahir Pak Habibie? Apa yang ada di Parepare? Ada tahu, ada ikan. Itu. Tidaklah secara kebetulan peradaban lahir di sini. Karena di situ ada sungai Nil. Tidaklah secara kebetulan peradaban lahir di India karena di situ ada sungai Nil. Bahkan profesor saya mengatakan, coba lihat orang-orang yang pintar, banyak di situ profesor. Tetapi daerah-daerah yang tidak seperti itu ada, tetapi tidak terlalu. Wah ini dunia ini. Cuma saya bilang sama anggota majelis taklim. Cuma kalau di kampung saya ada yang disebut dengan lawa. Ilmu lawa. Itu udah kan tidak dimasak, cuma pakai jeruk nipis itu. Kasih makan itu. Cuma kekurangannya saya bilang sama ibu-ibu. Cuma kalau Pak Ibu kasih makan begitu, siapkan buah banyak-banyak. Kenapa? Siapkan buah banyak-banyak. Anaknya ibu tidak mau berhenti sekolah. Karena kapan dia banyak makan ikan, banyak makan lawak, kemudian Anda berkata berhenti sekolah, mengamuk lawan ini. Dijamin itu Pak, dijamin itu. Asal banyak makan protein, otaknya cerdas. Yang penting tidak cacina ya. Cacina ya tentu mulai lagi. Nah ini Pak. Ini harus itu. Ini. Saya spesialis makan Pak lihat. Ada orang banyak. Tapi yang dikasih makan anaknya itu yang di dalam plastik baru disiram air panas. Saya tidak menyebut merek ya. Saya tidak menyebut merek ini. Ini yang begitu Pak. Merusak, mematakan otaknya.
Hadi. Banyak tetapi ini juga masyarakat di kampung kok di mana itu berjejer perabot apa segala, tapi begitu makan kasih banyak, kasih satu. Ini nak kamu satu ini, nggak usah kau pikir harganya itu banyak perabotnya tapi makanannya itu bunga. ini aset ini membuat cerdas anak, dan itu banyak apa? Coba biasa kita di guru mengaji itu ada memang anak cerdas, ada juga. Saya waktu KKM ada teman saya, ada siswa saya namanya Faisal. Ica kita panggilkan. Temanku sudah capek semua hadapi. Dia panggil saya, Pak Kores kita hadapi ini. Nah sini kau Faisal. Alif, ingat tiang ya, ingarannya diri. Ingat tiang. Begini modelnya. Nah, seperti bangkau itu ada. Tak begitu juga. Begitu saya tunjukkan Alif, apa ini pesan? Alif. Dia lupa dia Alifnya lagi saya bilang. Betul. Kenapa? Ini otak ini. Jadi ada. Jadi kalau otak bagus itu, nah seperti banyak diasah. Tapi kalau otak kalah, diasah hanya. Iya, tambah hilang saja itu anunya. Nah ini nantilah berikutnya adalah kecerdasan spiritual. Sudah dimensi lain lagi. Makan saja, berpakaian. Ada kan ilmunya kan? Nah, saya bantu, tapi mohon maaf kalau ada yang tersinggung tutup malu kita lihat. Dulu Pak, saya jawab, kaos kaki 15.000 3. Saya bilang, kenapa banyak sekali kaos kaki 15.000 mau dibeli cukup kan satu. Nah, begitu saya baca, ternyata salah satu anggota tubuh kita yang banyak mengeluarkan cairan adalah telapak kaki kita. Selain telapak lain ya. Ini salah. Nah ini telapak kaki kita. Sejak saya baca itu, Pak, alhamdulillah di rumah sudah satu kantong itu kaos kaki. Begitu pulang dari kantor, kaos kaki langsung simpan di tempat. Nah, itu kamu sudah tahu. Ada orang 1 minggu ikut kelas 1 di kaos kaki. Siapakah itu? Kenapa Pak cuma 1 kaos kaki? Karena tidak baca itu. Belum yang tutup telinga. Oh, baru saya ingat. Pantasan waktu kita SD, kalau kita mau kerjain teman, kita buka kaos kaki baru kasih cium. Oh, ini kita kaitkan. Nah, tolong juga Bapak Ibu, tolong juga. Ini ada kata, termasuk kata Renal Kasali, termasuk kata Pak Kures, termasuk pakar komunikasi yang baru meninggal, almarhum Anjala. Tapi saya mengutip Renal Kasali. Dia berkata begini. Tolong kalau Anda ceramah, tolong kalau Anda pidato, tolong kalau Anda menyampaikan materi, tolong jangan mendiskon diri. What is the meaning of mendiskon diri? Apa itu mendiskon diri, Pak? Ya? Menyalahkan diri sendiri. Apa lagi, Pak? Ya? Apa itu mendiskon diri? Diskon itu kan yang di toko kan, diskon. Jual murah, potongan harga. Jual murah ya. Apa lagi Pak? Jangan mendiskon diri. Ibu, apa yang Anda pahami? Operal. Ya? Apa? Garansi diri. Membicarakan. Begini Pak, kata pakai ya. Anda boleh setuju atau tidak? Jangan kata begini. Tolong kalau Anda anti, jangan mendiskon diri. Ada kan orang yang selalu mendiskon diri. Misalnya dia ceramah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang punya jadwal pada hari ini adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Abdul MH. Namun karena beliau berhalangan, terpaksa saya yang naik. Terpaksa. Adapun materi kita tentang zakat, sebenarnya zakat juga ini saya belum terlalu kuasai. Tidak seolah-olah merendah diri. Adapun misalnya zakat pertanian kalau tidak smart kalau salah. Ini namanya mendiskon diri Pak, mendiskon diri. Kata-kata bahkan meskipun Anda berbahasa basi, tapi tolong tidak usah diucap itu. Kalau Anda memang tidak berkelas, nah tahu itu.
intinya ini kita ceramai orang, apa yang substansi di situ, meyakinkan orang, memberi pengaruh, mempengaruhi orang. Kita mau mempengaruhi orang, kita mau bagaimana caranya orang terpengaruh kalau tidak yakin dengan kita? Ada pun misalkan pertanyaan kalau kita salah, mestinya Anda berkata begini, ada pun misalkan pertanyaan menurut pada kami sakat, menurut Fatwa Majelis Ulama, menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut fikih Islam, menurut fikih yakin orang. Iya. Bolehlah kalau tidak salah Anda berkata begini, kalau tidak salah PSC mana 2-1 ya, boleh kalau itu. Tapi kalau persoalan hukum Anda kalau tidak salah, bacalah dulu ya. Jangan menisebut. Bahkan ada yang disebut dengan rekayasa kredibilitas. Apa itu rekayasa kredibilitas? Saya begini Pak. Anda diundang di sebuah kabupaten. Anda duduk begini. Itu pendengar tidak ada yang kenal Anda. Siapa ini? Jangan-jangan mau tanya pengurus, tidak ada ya. Semua pendengar kita bersandar begini. Boleh rekayasa kredibilitas. Ambil kertas. Tulis. Nama Dr. Andas Haji Muhammad Ahmad MH. Anda memang MH ya? Jangan tulis MH kalau tidak MH. Imam besar Masjid Agung Kabupaten Maros. Anda memang menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 14 bulan. Pernah mewakili Sulawesi Selatan dalam musabaqah tafsir Al-Quran. Anda tulis. Harus kasih MC-nya. Ada tadi. Sebelum nanti saya dipersilahkan suruh dibaca ini. Boleh begitu. Bukan ria. Bukan, itu namanya membangun kredibilitas. Dan itu real ya. Berdirilah. Bukan ria. Bapak Ibu yang terhormat, yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini adalah Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Ahmad. Beliau adalah imam besar Masjid Agung Kabupaten Maros. Menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu 4 bulan dan pernah mewakili Sulawesi Selatan dalam musabaqah tafsir Al-Quran. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita dengarkan tausiah dari Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Ahmad. Wah, yang tadinya orang begini langsung ini Bapak ini kita. Ini namanya membangun kredibilitas awal. Tugas Anda berikutnya mempertahankan kredibilitas itu. Itu. Kredibilitas awal ini. Kredibilitas awal ini. Tugas Anda berikutnya ini kredibilitas awal ini penting ini Pak. Kalau bagaimana kalau orang semua bersandar begini, tidak ada yang memperhatikan. Beda kalau sudah berita Sanusi Baco, sudah punya kredibilitas. Guru Pak Presiap siapa? Guru Tafari Wajidi siapa? Sudah punya kredibilitas. Nah, jadi begitu Anda berdiri, begini semua orang, begitu Anda berdiri. Kalau tidak salah apa? langsung bersandar begini dan bilang, orang Makassar mengatakan gaya. Tapi itu tidak salah. Nah, yang penting tidak ada yang Anda sampaikan. Iya nih. Bahkan misalnya Pak, membangun kredibilitas itu. Misalnya Anda bicara tentang tasawuf. Harus punya kredibilitas. Kutip Al-Ghazali. Kutip siapa ini? Ibnu Arabi. Kutip Hikam siapa ini? Ibnu Athaillah. Ya, itu membangun kredibilitas Anda. Ya. Misalnya begini Pak. Anda sarjana pertanian, Anda sarjana agama, kemudian tiba-tiba dipanggil bicara tentang produksi jagung. Orang kan tidak ragu dengan Anda kan? Anda harus membangun kredibilitas Anda. Mungkin Anda memulai pembicaraan begini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sarjana agama. Tetapi kenapa saya diundang untuk bicara masalah pertanian? Ini karena alhamdulillah 3 anak saya sarjana, semua dari hasil produksi jagung. Ini kan orang betul, ini pelaku betul sarjana agama, tapi punya pengalaman di bidang ini. Kenapa bisa berhasil?
saya akan berbagi tips bagaimana sukses menjadi petani jagung. Ini itu namanya sudah membangun kredibilitas. Tapi kalau Anda berkata sebenarnya saya tidak kuasai ini, tapi mungkin karena panitia mau memberi saya honor. Oke ya. Jadi tolong kita sampaikan ini. Saya kira nantilah materinya kita baca ya. Nanti sudah tershare ini Pak. Materi ini sudah melalui sistem tershare karena saya sudah masukkan di Google apa dia? Iya. Oh iya nanti saya tarik. Oh bisa. Saya buka ini. Oh ya tahu. Dingin, Oh, iya. keras. Dingin atau panas? Nggak pakai jaket ki. Buka ke Oke sini. Bapak Ibu, sesungguhnya saya masih ingin berlama-lama dengan Bapak Ibu, tetapi Ada jadwal. Artinya sudah saatnya untuk beristirahat. Kemudian nanti masuk pada materi berikutnya. Jadi sebagai titik pesan kepada saya pribadi dan kepada kita semua, ya tentu mari selalu berdiri. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa takwa itu dua macam, ada yang terkait dengan syariat, ada yang terkait dengan Sunnatullah. terkait dengan syariat. Mari kita perbaiki ibadah kita, sholat malam kita, sholat tahajud kita, sholat duha kita, zikir kita. Tapi pada saat yang bersamaan Sunnatullah. kita melaksanakan juga perintah dua yang terkait dengan sunnatullah. Apa itu? Di antaranya mari kita menghafal. Di antaranya mari kita banyak membaca. Mari kita. Siapa ini? Aristoteles mengatakan, jikalau Anda sudah tidak mampu membaca, maka bersedialah menyesal karena kebodohan dan kecelakaan. Saya kira demikian kalau mau bikin apa. Terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanyakan Pak dari yang kemarin materi kepenyuluhan itu. Ada pertanyaan titipan dari teman. Iya. Ada semacam perselisihan antara penyuluh fungsional dan yang kontrak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan. Katakanlah penyuluh di satu kecamatan A diundang mengadakan penyuluhan di kecamatan B. Bisakah itu menurut penyuluh yang PNS itu katanya boleh dimasukkan di pelaporan kita, sementara yang penyuluh non PNS itu mengatakan saya pernah diklat, waktu saya diklat itu tidak boleh dimasukkan di laporan kita ketika kita mengadakan penyuluhan di luar kecamatan kita. Jadi yang mana yang betul ini Pak? Idealnya memang itu enggak, maksudnya kenapa misalnya Anda ditempatkan di kecamatan A kemudian menyuluhnya Dia diundang sebagai pemateri. Oh, kalau diundang itu Pak memang bukan di situ objeknya. Bukan di situ objeknya. Jadi tidak boleh. Bolehlah memasukkan sebagai laporan, tetapi hukumnya sunat saja itulah. Yang wajibnya di objek kita. Wajibnya di objek kita. Sama lah misalnya ketika Anda berkonsultasi perorangan, boleh masukkan itu. Masukkan. Tetapi yang wajibnya jangan sampai mengurangi. Misalnya wajibnya Anda di A. Anda cuma sekali menyuluh di situ, baru memasukkan ini undangan Islam Mi'rajnya, maulidnya sebagai laporan kepada B untuk ke A untuk melengkapi ini. Itu tidak bisa. Jadi sama lah misalnya kalau Anda mengajar di SMA ini, wajibnya Anda mengajar di situ 10 jam. Nah, tetapi Anda juga honor di situ di sekolah ini, baru Anda mau menutupi ya Anda cuma masuk di sini 5 jam, padahal wajibnya 10 jam. Namun yang Anda mengajar di sini kemudian menjadikan laporan itu untuk menutupi yang kurang, tidak bisa begitu. Nah, ya bolehlah untuk memperkuat, membangun kredibilitasnya nanti Pak Kasih Dimas. Aktif juga ini penyuluh. Meskipun wajibnya cuma 2. Boleh ya. Boleh dimasukkan, tetapi hanya sebagai Penambah. Wajibnya ya. Itu kan wajibnya start 8 kali penyuluhan kata Ya, berarti wajibnya 8 kali. Tapi boleh lebih. Iya, Apalagi kalau standar. PPA, wih. Standar. Andai kata pas ada KJN-nya penyuluh yang TP banyak sekali KJN-nya.
yang TPA ya. Nah, tapi ini Pak, untuk kalau saya setiap kecamatan kalau saya perbanyak objek. Karena pemeriksa kemarin Pak, waktu saya masih di Wajo, dia periksa. Ini Bapak bermajelis taklim 2 kali 1 minggu di majelis taklim ini. Dia bilang iya Pak. Dia bilang mau kos. Iya. Mana bisa ibu-ibu berkumpul 2 kali 1 minggu? Mana bisa? Di 1 bulan saja kita aja bermajelis taklim itu sudah ini. Ini yang kita angkat. Ya, bulan pertama ada 30, berikutnya tinggal 25, berikutnya lagi tinggal 2 orang, berikutnya lagi pemilunya sudah tidak ada. Nah ini, jadi kalau saya bikin saja 8, cari saja 8 objek, cari saja 8. Jadi 1 kali 1 bulan, logis itu Pak, logis. Cari di SMA atau di mana? Kalau misalnya sekolah mungkin lebih ya, karena paksa dia ikut, mau tidak mau harus ikut. Kalau tidak, nah. Tapi kalau majelis taklim Pak, apalagi kalau sudah musim pengantin, musim acara, musim 1 bulan, sekali 1 bulan itu, atau tidak usah lah majelis taklim. Kita semua yang hadir di sini, berapa kali kita majelis taklim? Hadir enggak? Maksud saya, Anda hadiri forum-forum ilmiah? 2 kali 1 bulan, 1 kali 6 bulan. Itu penyakitnya penyuluh Pak. Dia yang mau didengar, tidak mau mendengar. Nah, itu kalau orang tidak mau mendengar. Makanya tidak enak sekali itu penyuluh. Kalau khutbah baru dia hadir, yang paling duluan itu penyuluh. Tidak ada itu penyuluh mendengar khutbah ini. Selalu menunggu begini. Karena bilang apa yang aku cerita, aku tahu semua. Nah itu ada di samping saya. Coba khutbah. Baru lihat ada yang sering khutbah, yang sering khutbah, baru mungkin tidak ada jadwalnya, tidak begini juga makanya. Menunggu itu. Iya. Malu-malu. Iya, menunggu itu kata-kata sudah iya, seolah-olah apa ya. Jadi kalau saran saya begitu Pak, cari di objek, bahkan boleh lebih. Nah, kecuali misalnya kalau ini kan persoalan untuk kemaslahatan umat ya. Nah, tentu saja bisa lintas kecamatan misalnya, kalau misalnya tidak ada di situ penyuluhnya, tidak ada objek, nah, kemudian kita masa sih begini Pak, ada anak-anak yang tidak tahu sholat di sana, baru kita dipanggil Pak penyuluh, minta tolong kita bimbing anak-anak itu. Oh maaf Pak, saya hanya bisa bergerak sampai batas kabupaten kecamatan, tidak bisa menyeberang kecamatan, nanti ditangkap oleh polisi. Tidak ada begitu kan? Nah, ya. Tapi yang paling penting Pak, kalau Anda mau sukses melaksanakan kepenyuluhan ini, pakai prinsipnya jamaah taklim. Tentu jamaah taklim sebagai sebuah kelompok pasti ada kekurangannya, tapi pada saat yang lain Betul. tidak bisa dibuktikan kelebihan saudara kita. Kalau dia pulang Pak dari apa itu istilahnya? Khuruj. Dia cerita kepada kita ya saudara kita di sana tidak tahu berwudu. Masih ada saudara kita yang tidak tahu mandi junub. Ada saudara kita di situ sudah 2 tahun tidak pergi sholat junub. Dia berkata begini, logikanya itu saudara kita jawab taklim. Kalau misalnya Pak ada kebakaran, kemudian rumahnya terbakar, apakah Anda dipanggil untuk datang menolong orang itu? Untuk memadamkan? Kan tidak. Kita langsung menolong. Begitu juga. Ada saudara kita yang tidak sholat, pada hakikatnya dia terbakar. Masa sih nanti kita diundang untuk memadamkan apinya baru kita mau datang? Wah itu prinsipnya jangan. Ya tinggi apa? Ya meskipun pada sisi lain tentu tidak ada pergerakan di Indonesia ini, di dunia ini, ya tidak ada kelebihan dan kekurangan. Ilmu ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Muhammadiyah begitu, waktu Islam begitu.
Pegawainya. Saya kira demikian Pak. Walau maafkan apa minta. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan singkat atas nama panitia, terima kasih kepada Bapak Widya Suara yang selama 2 hari sudah mengantar materi dengan luar biasa. Masih kita akan ketemu dengan beliau nanti pada RTL di hari Sabtu. Di hari Sabtu, Pak. RTL. Oh, Pak Samir ya? Tapi ada ketinggalan ini. Pak. Sampai ini. Buana. Memeluk maju. Memeluk maju, Sob. Ya sudah. Namanya jangan. Oh, udah.